Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, saya Ratnasari, guru SMAN 6 Tambun Selatan. Ini aksi nyata saya dari pelatihan mandiri platform Merdeka Mengajar dengan topik Merdeka Belajar. Di topik Merdeka Belajar ini terdiri dari 5 modul. Modul yang pertama adalah modul yang membahas tentang memahami dan mengenali diri sebagai pendidik. Modul yang kedua membahas tentang mendidik dan mengajar. Modul yang ketiga nanti membahas tentang mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul keempat bahasannya mengenai pendidikan dan mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Serta modul yang terakhir membahas tentang pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Modul pertama, memahami dan mengenali diri sebagai pendidik. Saya mengutip pernyataan Ki Hajar Dewantara bahwa manusia merdeka adalah manusia yang bersandar pada kekuatan diri baik lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain. Jadi di sini penekanannya bahwa kita harus mengupayakan kemampuan diri kita sendiri dan tidak tergantung pada orang lain. Ini selaras dengan prinsip seorang muslim yang dikatakan oleh nabinya yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memotivasi umatnya untuk bersemangatlah terhadap hal-hal yang bermanfaat bagimu, minta tolonglah kepada Allah dan jangan kamu lemah. Itu prinsip seorang muslim bahwa kita harus yakin dengan kekuatan diri kita sendiri dan jangan lupa untuk meminta pertolongan kepada Allah. Nah, memahami dan mengenali diri sebagai pendidik. Dasar-dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Bagi murid, penting untuk mengenal diri, berdaya untuk menentukan tujuan dan kebutuhan belajar murid yang relevan dan kontekstual terhadap diri dan lingkungannya agar menjadi pribadi yang mandiri dan merdeka. Bagi guru, ini adalah langkah awal untuk memaknai dan menghayati pribadi kita sebagai manusia yang merdeka untuk terus belajar. Modul kedua, mendidik dan mengajar. Pendidikan selama 1 abad. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang sesuai untuk bangsa kita adalah pendidikan yang humanis, kerakyatan, dan kebangsaan. Pemikiran tersebut adalah gagasan yang melampaui zamannya. Kenapa? Karena di mana beliau hidup dan masih relevan hingga sekarang. Pendidikan selama 1 abad. Pendidikan tidak hanya menekankan kepada kecerdasan dan keterampilan berpikir, tapi ada juga pendidikan kultural, yaitu pendidikan yang berdasarkan garis bangsa dan budaya. Apa aja contohnya? Yang pertama, menghargai proses belajar murid. Yang kedua, menekankan pada merayakan setiap capaian pembelajaran murid walaupun terlihat hal yang sepele atau hal kecil ya. Yang ketiga, sesuai dengan kompetensi yang sangat dibutuhkan murid. Modul ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Kodrat murid di sini ditekankan adalah kodrat keadaan, yaitu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dasar pendidikan murid. Di sini terbagi 2, kodrat alam dan kodrat zaman ya. Kodrat alam itu apa? Dasar pendidikan murid yang berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana mereka tinggal atau di mana mereka berada. Sedangkan kodrat zaman adalah dasar pendidikan murid yang berhubungan dengan isi dan irama yang bergerak dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Peran guru. Di sini peran guru sebagai penghubung murid dengan sumber-sumber belajar yang ada di sekitar murid atau di sekolah maupun dengan sumber-sumber belajar digital yang mengaitkan setiap materi dengan konteks di mana murid hidup. Kodrat murid. Pembelajaran kontekstual dan peran guru sebagai penghubung sangat dibutuhkan murid karena itu akan membantu mereka menguatkan kekuatan-kekuatan kodratnya. Modul yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Budi pekerti dalam hal ini adalah watak, yaitu bulatnya suatu jiwa manusia yang merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran,
perasaan dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan suatu tenaga. Atau dapat dikatakan perpaduan antara cipta, kognitif, dan rasa afektif sehingga menghasilkan karsa atau psikomotor. Nah, seseorang yang mempunyai kecerdasan budi pekerti akan senantiasa memikirkan, merasakan, dan mempertimbangkan setiap perilaku yang ditampilkannya. Sebagai pendidik di sekolah, kita harus turut serta berperan membantu murid untuk menemukan kecerdasan budi pekerti dengan tuntunan dan teladan yang sesuai dengan kebutuhan murid. Modul kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Di sini terdapat 5 poin tentang pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Poin yang pertama, selamat dan bahagia. Guru tidak hanya mengajarkan materi pelajaran, tetapi mendorong murid untuk menemukan pemahaman bermakna yang relevan dengan kehidupannya. Poin yang kedua, sistem Among. Guru memberikan contoh tentang baik dan buruknya tanpa harus mengambil hak murid, agar bisa tumbuh dan berkembang dalam suasana batin yang merdeka sesuai dengan dasarnya. Poin ketiga, merdeka belajar abad 21. Murid merdeka belajar untuk mencapai kompetensi abad 21 yang perlu dimiliki murid untuk menghadapi tantangan ke depan dan menggali keingintahuannya dengan bimbingan guru. Poin keempat, membimbing murid memperbaiki bangsa. Guru membimbing dan mendampingi murid dalam proses belajarnya, bukan hanya sekedar meningkatkan kecerdasan berpikirnya, melainkan juga secara tidak langsung berperan memperbaiki bangsa. Poin yang kelima, peranan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Pendidikan bukan hanya tanggung jawab guru di sekolah, perlu kerjasama dan kolaborasi antara keluarga, sekolah, dan masyarakat, mewujudkan lingkungan pembelajaran yang optimal bagi murid agar selaras dan berkesinambungan dengan tumbuh kembang murid. Sekian aksi nyata saya tentang topik Merdeka Belajar. Berikut saya lampirkan dokumentasi aksi nyata Merdeka Belajar, di mana di sini lembar refleksi oleh rekan guru. Berikut adalah lembar refleksi yang saya lakukan kepada murid. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai. Mohon bantuan kepada Bapak Ibu Guru atau para peserta didik untuk memberi tanggapan di kolom komentar ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tonton juga video lainnya di channel Ratnasari Kimia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.